Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin sekalian, para pecinta di rumah ya. Masih bersama kami dengan Gondong Podcast di sini. Di sini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Imam Setiawan sebagai tokoh generasi muda, juga beliau sekarang sebagai tokoh masyarakat yang masih juga sebagai kepada Pak Imam, gimana kabarnya nih Pak Imam? Alhamdulillah Pak, Ya, sehat. sehat ya Pak. Sehat yang penting Pak ya. Iya. Jadi selama ini sebagai tokoh generasi muda, apa aktivitas yang Pak Imam lakukan? Ya selama ini Pak, ya saya juga kebetulan sebagai kepala dusun juga di Desa Benteng Jaya ini. Iya. Ada juga saya juga kegiatan lain ya, berusaha lah, usaha Iya, jadi iya. pengusaha, Oh. belajar mencari Berbisnis, membisnis, ya. mencari inspirasi. Iya. Jadi selain Pak Imam menjabat sebagai kepala dusun, ini termasuk kepala dusun yang termuda ini Pak ya di Benteng Jaya Pak. Ya bisa begitulah Pak, Iya. bisa dibilang. Jadi kira-kira Pak, apa motivasi Bapak itu sehingga Bapak mau? Ini kan padahal kepala dusun ini kan suatu amanah yang tidak main-main ini, mengepalai walaupun skupnya dusun tapi kita dituntut sebagai tanggung jawab gitu Pak ya. Jadi sementara Bapak masih muda tapi bisa mengambil posisi seperti itu, apa kira-kira yang memotivasi? Ya kalau menurut saya sih Pak, kenapa saya mau jadi kepala dusun ini kan, Iya. yang pertama saya anggap Pak ini belajar. Iya. Sebagai seorang pemimpin ini kan, calon pemimpin ke depan ini kan, kira-kira kalau kita ujuk-ujuk, kalau Iya. orang dia bilang langsung menjadi pemimpin ini kan kaget. Iya. Kita Berarti ada tidak posisi, ada pastinya Pak. minimal kita dari Dari bawah, bawah. kita melangkah. Walaupun sebenarnya awal mula saya juga merasa berat ini. Iya, iya. Kepala dusun ini tidak segampang yang kita bayangkan, karena dari orang lahir sampai meninggal kita ngurusi. Iya, harus Kan tahu harus sebelumnya. tahu kan Dan gitu. apa masalahnya juga harus tahu ya. Udah gitu saya juga kebetulan masih lajang. Iya. Ya kan, yang pertama yang harus saya lakukan sebagai kepala dusun kan pastinya itu tidak lepas dari orang berantem, Iya, rumah tangga. ada perselisihan paham. Paham. Itulah yang saya dari dokter. Tapi lama-lama Pak itu sebagai pembelajaran. Ternyata dari pemimpin ini juga kita harus, ya kita anggap sebagai seni lah Iya. dalam menjadi pemimpin ini. Tapi terutama itu pasti Pak Imam menyiapkan mental Pak ya. Gitulah Pak, Nah, saya kira. mental. Karena kan di setiap pemimpin itu kan pasti ada kritikan, Itu pasti. ada segala sesuatu yang memang ada positif, ada negatif ya. Nah, apalagi Pak Imam ini sebagai generasi muda yang masih lajang ya. Ya, gitu, Pak. Karena di desa itu kan pasti ada permasalahan-permasalahan tentang rumah tangga, Pasti. ya masalah. Jadi yang takutnya ketika nanti orang kepala bisa jadi masih lajang, Nah, itu. ada juga Pak, kadang-kadang ya kita gitu pertama jadi kepala dusun, Iya. pastinya itu pasti ada bahasa-bahasa yang sifatnya apa iso, Iya, apa iya. bisa kan Ah. gitu. Tapi ya kita jalani aja Pak. Ya alhamdulillah lebih kurang saya sekarang sudah hampir 1 tahun Iya, iya. jadi kepala dusun. Ya masalah datang silih berganti, ya insya Allah pelan-pelan. Dan kita juga kepala dusun di Benteng Jaya ini ada 6 dusun, Iya. kita selalu kompak. Kompak. Nah, jadi supaya dari yang senior mengajari yang junior Iya, kan iya, begitu. iya. Begitu juga sebaliknya Pak, saling mengisi. Saling mengisi. Jadi tugas-tugas kepala dusun ini ringan jadinya. Iya. Nah, itulah. Jadi alhamdulillah itu di Benteng Jaya itu kepala dusunnya kompak. Kompak. Ketika ada suatu masalah kita angkat bersama-sama, Bersama. kita ambil solusinya Iya. bersama-sama. Jadi Pak Imam kan ini sebagai generasi muda, selain juga kepala dusun, pasti biasanya generasi muda itu identik dengan organisasi, identik dengan apa? Ada kira-kira organisasi yang lupa itu Pak? Ada Pak. Iya. Kebetulan saya juga ya di partai politik Iya. juga saya ikut, di organisasi kepemudaan seperti AMPI juga saya ikut, Iya. Karang Taruna juga saya ikut kan gitu ya. Saya anggap itu sebagai jalan Iya. kita memperbanyak teman. Iya. Kita Wadah juga menambah wawasan, menambah wawasan. menambah wawasan banyak ketemu dengan senior-senior, Betul, orang-orang betul. hebat. Nah, Jadi para hadirin atau para pendengar, ini gunanya kita membuka wawasan, Betul. Pak, membuka wawasan. Jadi bukan hanya sekedar sekup itu aja, tapi kita harus bisa melebarkan wawasan kita sehingga kita menjadi sesuatu. Apa kira-kira Pak Imam suka dukanya dalam menjalani tugas sebagai kepala dusun, dalam menjalani tugas kepala dusunnya apa kira-kira? kalau sukanya Pak, ya yang pertama kita sebagai anak muda, kita tahu menjadi pemimpin itu
berat dan memang Iya. pastinya ya menjadi apa ya pembelajaran juga Iya, sama kita pembelajaran. ke depan. Jadi saya anggap kepala dusun ini juga sebagai ibadah juga. Iya. Kita jadi seorang pemimpin ini kita bisa sedikit banyaknya kalau masyarakat ada keluhan begini begitu ya kita bisa membantu menjembatani, minimal kita bisa sampaikan terkait mungkin ada yang tidak mendapat atau bantuan PKH-nya selama ini Iya, macet, iya. walaupun itu sebenarnya bukan kita yang Kesalahannya, menyelesaikan iya, kan iya. gitu, cuman kita kan bisa menyampaikan kepada pendampingnya Iya. atau kepada yang memang menangani itu lah Iya. kan begitu. Kadang-kadang kan itu jadi problem juga, Pak. Jadi problem, Nah, Pak. jadi seakan-akan kepala dusun itu menjadi salah satu tumpuan Iya. kesalahan. Dikira Seolah-olah kan gitu ada bantuan atau ini nggak keluar ini itu murni seluruh Iya, tidak Pak. Padahal kita ini kan sebagai apa ya orang yang langsung iya. dekat dengan masyarakat, kita di bawahan Pak Kades, Iya. kita ya jalan aja Pak seperti air mengalir yang pastinya kalaupun masyarakat ada yang bertanya seperti ini misalnya ada pembuatan ini ya langsung kita Iya, antar Pak. kita respon dengan Kita respon baik dengan ya kan. baik. Karena kepala dusun itu juga sebagai lahan ibadah atau Betul, lahan Pak. inilah kita saatnya berbakti Iya, ya kan. betul. Jadi kalau kan dikaji tentang masalah gaji mungkin ya berapa lah Mungkin, itu. iya. Tapi perbuatan yang mulia ini bukan hanya mengandalkan kita gaji, Betul. tapi apa yang kita lakukan untuk kemajuan itu salah satu yang luar biasa. Apalagi kita generasi muda. Jadi apa kira-kira pandangan Pak ini untuk kedepannya buat generasi muda itu? Kan sekarang banyak ya Pak itu generasi muda yang terlibat dengan hal-hal yang tidak bagus atau yang negatif. Kalau untuk Pak Iman apa sarannya kira-kira untuk generasi muda kita? Untuk generasi muda ya ayo kita bersama kita tinggalkan yang hal-hal negatif terkait narkoba, terkait mungkin ya yang bersimpangan Iya, dengan kenakalan remaja lah. Ya. remaja itu perlu kita hilangkan. Iya. Yang pastinya saya juga anak muda, mungkin kalau yang sifatnya hal-hal narkoba dan lain-lain, ya kalau bisa sebisa mungkin kita hindari. Jangan sampai ya bukan berarti kita itu semua kan karena pergaulan ya Pak. Iya. Bukan berarti kita memilih-milih teman, Iya. tidak. Tapi kan minimal kita ini kan Mencegah bisa ya, mencegah. Kita juga bisa bagi-bagi mungkin yang sudah kena, yang sudah kena narkoba dan lain sebagainya, kita bisa memberikan masukan kepada dia. Ayo kita ikut hal positif. Minimal ya, kalaupun kita ini tidak bisa berbuat baik yang sifatnya apa ya, kita jauhilah hal-hal negatif itu tadi. Itu tadi untuk generasi muda. Apa kira-kira pandangan secara religiusnya untuk membawa generasi muda kita? Kan biasanya generasi muda itu ada kegiatan-kegiatan PHBI atau remaja masjid atau apa kira-kira gimana kira-kira itu? Ya itu memang sangat harus kita ikuti Pak. Iya. Kalau PHBI dan itu remaja-remaja masjid Iya. kita harus aktif karena memang cikal bakal kita ini sebagai generasi muda ya itu awalnya Iya. dari remaja kita kumpul, kita buat adakan sharing, kita buat acara maulid dan Iya, lain sebagainya. syariah, Itu kan ya. salah satu menempa mental kita juga. Iya, iya. Karena saya juga dulu ya remaja Iya. kan gitu. Karena kalau nggak kita bina, kita ikuti remaja ini ya mungkin kita nggak paham Iya. ke depannya bagaimana. Maka remaja ini ayo kita sebagai remaja masjid tetap aktif lah di jalur agama ini karena apapun ceritanya mulai awal dasar itu ya dari organisasi remaja baru kita bisa ke organisasi lain. Karena kan ya generasi muda ini kan adalah tulang punggung Pak. Yang akan estafetnya nanti kan dia yang akan membawa bagaimana desa atau bagaimana negara ini tergantung kepada generasi mudanya. Yang kita sayangkan kalau generasi mudanya itu rusak ya bagaimana dia mau ke depannya. Iya, jadi inilah tanggung jawabnya Pak Imam juga selain daripada kepala dusun juga di generasi muda ini telah cukup luar biasa banyak Pak ya. Jadi kira-kira ini Pak dari pandangan tadi religiusnya sudah apa kira-kira ada nggak kira-kira pandangan untuk politik lainnya politik ikut terjun di dunia politik atau bagaimana dalam kancah perpolitikan ada kira-kira? Ya memang Pak kalau dari awal ya kita memang sudah dari apa namanya ya dari orang tua juga sudah ke sana kan gitu walaupun orang tua juga tidak pernah sebenarnya mengarahkan secara langsung ayo ikut politik tidak pernah cuman dengan kita dulu sering diajak ke sana kemari
kita pun jadi berpikir loh, apa ini kira-kira kita ini harus kesana. Iya. Cuman lama-lama terpanggil Pak, karena Iya. kita berpikir kalau kita ini anak muda tidak ikut terjun ke politik itu salah. Iya. Kita tidak ikut bernaung di politik juga kita Iya. salah, karena sistem negara kita ini, demokrasi kita ini politik. Nah, Jadi apapun ceritanya harus kita ikut. ya. Jadi kita minimal Pak, kita itu harus ikut andil di dalam Andil di itu. dalamnya. Minimal kita bisa berteman, Iya. kita untuk membangun kampung suatu daerah juga kita harus ikut ke politik. Iya, ada sesuatu pesan-pesan yang harus kita sampaikan, Harus kita sampaikan, melalui punya hubungan. iya, melalui Iya. orang-orang yang mewakili kita. Karena kita juga suatu saat jadi pemimpin juga, kalau kita hanya kita jadi tapi kita hidup sendiri, kita Iya. tidak punya teman, kita tidak bisa Iya. punya hubungan Iya, dengan betul. orang politik dan mungkin yang ada di DPR atau di pemerintahan juga kita ya mungkin bersulit. Iya, karena memang inilah sistem yang memang ada di Indonesia ini, ya sistem demokrasi kan memang harus melalui itu. Jadi ya mudah-mudahan kan generasi muda ini sekarang sadar dengan politik itu Pak ya. Betul. Karena kadang-kadang ada juga orang yang sekarang sudah mulai politik itu apa Iya. gitu. Tapi itu juga perlu juga itu dikasih saran dan masukan bahwasanya politik itu tidak seburuk apa yang mereka pikirkan. Betul, ya. Politik itu juga tidak seburuk apa yang dalam mereka kok harus pakai ini pakai itu. Inilah bahwasanya generasi muda harus kita sadarkan bahwasanya politik itu juga penting gitu. Jadi untuk kedepannya lah kira-kira apa kira-kira yang ada program atau target yang ingin Pak Imam capai atau ingin kita buat untuk generasi muda. Ya memang untuk saat ini Pak, kebetulan saya juga kepala dusun, ya kan. Saya juga mungkin belum terlalu matang, Iya. saya sadari itu. Tapi semua itu kan Pak berjalan seperti air mengalir. Iya. Karena kalau kita menunggu pintar juga kapan Iya. kan begitu. Karena kita masuk terjun ke dunia politik, kita sebagai pemimpin kepala dusun, kita juga punya keberanian Pak. Iya. Kita tidak bisa hanya ikut arus, nggak bisa juga. Kita harus ya yuk kita tampil eksis. Iya. Ke depan memang ya ada rencana-rencana sebagai generasi muda, mewakili generasi muda Iya. juga kita bisa duduk dimanapun itu Iya, nanti, iya. ya kan. Cuman pastinya kalau target A1 sih nggak juga sih Pak. Iya. Nah itu tadi seperti air mengalir, kita ikuti ya, intinya jangan sampai tenggelam kan Iya. gitu ya. Soalnya kalaupun air udah segini ya minimal kita Bisa berenang. bisa berenang lah kan gitu sih ya. Intinya itulah target-target yang memang luar biasa daripada Pak Imam ini ya, sebagai tokoh generasi muda yang memang juga dia dituakan menjadi tokoh masyarakat sebagai kepala dusun dan mencoba untuk menjadi lagi ke depan lebih baik atau ke depannya lebih sekup yang lebih besar mungkin Pak Imam ya. Bisa saja menjadi wakil rakyat atau bisa jadi apapun. Itu semua bisa terjadi ketika kita punya kemauan. Dan ketika kita tidak punya kemauan berarti kita kalah sebelumnya. Kalah. Karena memang Pak, kayak saya membaca Pak motonya Agus Harimurti Yudhoyono itu sangat menarik menurut saya. Iya. Karena dia selalu berkata muda itu adalah kekuatan. Iya. Berarti kita saat muda ini, ayo kita inilah, Iya. ya kan. Bukan berarti kita ini hebat, Iya. kan gitu. Ada juga hashtag juga saatnya yang muda yang berkarya. Ya. Bukan berarti kita melupakan yang tua, Iya. tapi minimal kita ini bisa ikutlah. Iya. Nah, di tengah-tengah mereka sebagai penasehat, ayo anak muda kita Berkolaborasi karena yang muda ini kan langkahnya masih panjang. betul. Nah, ibaratnya energi juga masih Masih kuat, kuat. semangat juga Nah. masih membara. Kalau sementara yang tua-tua bisalah dia jadi dewan penasehat, membina. Minimal dia memberi pengarahan Nah. sama kita nanti begini, itu kan salah satu motivasi juga untuk Motivasi. kita. Bukan berarti kita semata-mata yang tua ini kita singkirkan, Iya. enggak. Itu salah Pak. Itulah. Jadi memaknai kata-kata yang saatnya yang muda berkarya itu juga itu harus dimaknai. Harus dimaknai. Bukan berarti kita meninggalkan yang tua, Iya. tidak. Makanya sebetulnya ada dalam hal apapun itu tidak bisa kita mandiri atau meninggalkan siapapun. Itu karena Siapapun. orang tua itu kan kita butuhkan juga kan itu. Inilah kolaborasi yang indah antara generasi muda dengan orang-orang dewasa dan orang tua itu ketika mereka bisa berhubungan baik itu insya Allah menciptakan sesuatu yang luar biasa. Jadi kira-kira mungkin perbincangan kita pada siang hari ini kita padakan di sini. Mungkin suatu saat nanti Pak Imam akan kami undang lagi bagaimana trik-trik kedepannya yang mana mudah-mudahan
apa-apa yang menjadi suatu wacana ya untuk kita semua, untuk kebaikan desa, kebaikan negara. Mudah-mudahan itu bisa menjadi satu wacana yang baik. Ya, mudah-mudahan dengan adanya generasi-generasi muda seperti Pak Imam ini bisa menjadi satu support juga buat generasi muda yang lain, sehingga kita bisa berguna, bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Gitu guys. Oke, terima kasih Pak Imam atas kedatangannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan juga buat para pemirsa semua. Salam sukses buat Gondrong Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.